Hai teman-teman, dimanapun kalian semua berada, jumpa lagi dengan saya, Silvana Viana. Di video saya kali ini, saya akan berbagi video ketika saya pergi ke acara Rukun Apla di rumah keluarga Pungus Wewiling dalam rangka memperingati 40 hari kepergian anak terkasih ke pangkuan Bapa di surga, Rainer Pungus. Acara Rukun Apla ini dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 jam 4 sore, dipimpin oleh Ibu Sekretaris Rukun Apla, Ibu Teli Poluan Wangke. Ikuti videonya ya. Selamat menonton. Segala puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang mempunyai akan hidup dan kehidupan kami, Allah yang masih memberikan kami kesempatan lagi di hari ini untuk bisa bertemu muka satu sama lain dengan Apla, mulaikan ibadah dalam memperingati 40 hari kepergian adik Rainer dan sekaligus ibadah kerukunan Apla. Biarlah Tuhan Engkau mau hadir dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau alaskan ibadah ini ya Tuhan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Firman Tuhan di kali ini yaitu membahas tema tentang ucapan syukur 40 hari. Ada suatu seorang ibu yang berada, suatu kesaksian. Nah, seorang ibu yang berada di Cina, dia sangat duka karena kematian anak lelaki satu-satunya. Mungkin sama persis dengan yang ibu Pungus Wewiling alami saat 40 hari yang lalu. Dan ibu ini dia menangis sepanjang waktu meratapi nasibnya karena anak baru satu. Dan dia pergi kepada orang tua yang berada di suatu provinsi di Cina ini, dan orang tua yang berkata, aku tidak akan pernah bahagia kecuali anakku hidup kembali. Kemudian sang nenek ini memberikan kalimat bijak kepada ibu ini. Katanya, kalau begitu pergilah ke rumah tetangga-tetanggamu dan ambillah satu jeruk. Jika di dalam rumah dari tetangga-tetanggamu itu atau di satu kampung itu tidak pernah mengalami kesusahan atau kedukaan, maka ibu ini pun mengikuti apa yang disarankan oleh sang nenek ini, dan dia berjalan dari rumah satu ke rumah yang lain, berada di tempat itu. Dan ketika dia memasuki rumah yang satu, dia tidak membawa apapun, artinya dia tidak membawa jeruk itu. Kemudian pergi ke rumah yang satu, tetap tangannya kosong. Dan bahkan dia berjalan jauh, tetap tidak membawa jeruk satu. Akhirnya dia memutuskan kembali kepada nenek ini yang memberikan saran kepada ibu itu. Dan ketika dia mengalami perjalanan dari rumah ke satu ke rumah yang lain tadi dapat, maka dia bisa berpikir bahwa dia bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap rumah punya kesusahannya sendiri. Jadi kan nenek bilang, kalau rumah yang kau pergi itu tidak ada kesusahan, maka kau ambil jeruk satu. Tapi dari rumah-rumah yang dia datangi tidak memberikannya jeruk sesuai permintaan dia. Karena apa? Karena setiap rumah punya kesusahannya masing-masing.
Dan akhirnya setelah dia mengalami sendiri dengan berjalan jauh, dia menyadari bahwa tidak seorang pun kebal terhadap luka cita ataupun kematian yang ia alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama seperti firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini, dan firman Tuhan ini sudah berkali-kali kita baca dalam ibadah-ibadah persekutuan yang lain, bahwa seperti angin taufan hebat yang mengguncang perahu para murid di Danau Galilea, demikian juga seperti itulah kesulitan hidup, duka cita, kegagalan yang mengguncang hidup kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Namun dari pembacaan kita di sore hari ini, mau disampaikan 3 hal yang menjadi ungkapan syukur dan sukacita bagi kita, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dalam rencana Allah. Walaupun terkadang sukar, namun jalan Tuhan itu menjanjikan damai. Rencana Tuhan itu sulit dimengerti, namun selalu apa? Happy ending. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti itulah badai kehidupan kita. Kadang kita senang, seperti matahari dan bulan berganti-gantian menyinari bumi. Kadang kita senang, tidak lama kemudian kita rasa sedih. Kadangkala bisa mengguncang iman kita kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Seringkali kita bertanya, Tuhan, saya sudah rajin ibadah, saya sudah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan keluarga Simon? Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengira Tuhan itu tidur, Tuhan itu tutup mata dengan apa yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika gelombang dunia datang, gelombang masalah atau apapun datang menerpa hidup kita, Tuhan ingin kita percaya total kepadanya, kita berserah total kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama 40 hari keluarga ditinggalkan oleh anak yang terkasih. Pasti di awal-awal minggu itu pasti sedih. Karena apa? Karena kita sudah tahu kebiasaan orang-orang yang kita kasih. Dia bangun jam berapa, dia suka apa, makan apa, bikin apa, dan kita sudah tahulah rutinitas itu. Dan ketika kita menengok ke samping, dia sudah tidak ada, maka kesedihan itu timbul. Bukan hanya keluarga, pengusuh mungkin juga di antara kita yang pernah, yang sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pasti sangat berat, ya, karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga yang dikasih Tuhan, seperti tadi, Tuhan menginginkan kita untuk selalu mempercayakan hidup kita kepadanya. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur, mengimani bahwa apa yang Tuhan buat itu memang baik adanya. Karena seperti firman Tuhan, ada ayat seperti itu. Jadi sudah dituliskan begitu, berarti memang seperti itu yang Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan selama hari-hari kesedihan kita, Tuhan ingin kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman dan harap kepadanya. Kasih Tuhan masih memelihara keluarga dan kita semua sampai saat ini, keluarga Rukun Aplang. Dan marilah kita senantiasa, Tuhan bilang, lanjutkanlah hidup, apapun yang terjadi lanjutkanlah hidup, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Memang perjalanan itu tidak mudah, penuh resiko dan bahaya. Ujian bisa datang silih berganti. Namun hidup kita ini ibarat seperti kapal atau perahu yang terombak ambing di tengah badai dan membuat kita tidak berdaya. Di depan kita, di depan perahu kita ada Tuhan Yesus dan Dia tidak pernah tertidur. Amin. Tahun bulan Juni sampai Desember, dipersilakan. Bukan surya ku harapkan,
Setelah selesai beribadah, kami pun menikmati menu yang disiapkan oleh keluarga maupun yang dibawa oleh keluarga-keluarga rukun Apla. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kami ya. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.